صلي وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور وعلى آله وصحبه وتابعيه في السبيل النور. وبعد kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku manakala aku lihat, hai segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah akan beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarangi yang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketiga wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang berbalik. Serta aku himpunkan akan segala karamat guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Beliau ahlus syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi sini ini waktu bahari adalah orang yang menjaga ubahnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang pada ziarah kepada sini, pada sah ziarahnya kepada Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita bisa juga berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibil ilm, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Di sini itu tertuju benar orang penuntut ilmu. Ilmu di sini ialah ilmu ladzi yurithul khasyah, ilmu yang menambah ketakutan kepada Allah Ta'ala, bukan ilmu yang kita lebih menjauhkan dari Allah. Nah, itu maksud ilmu di sini. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila ia sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia wajib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia wajib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatid dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal dari masa kecil, yakni sebelum balignya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah.
dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang tegak oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil yang sebelum baliknya. Syahadat adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Maksud bercampur dengan manusia itu bercampur memperbuat yang kada berfaedah. Kalau bercampur kayak bagus saja, tetap aja kayak kita berkumpul di sini bagus saja. Dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baqi. Nah, ziarah ke baqi berarti keluarnya sedikit ada uzlah diam dirinya. Jadi keluar juga bercampur juga orang banyak, tapi bercampurnya bagus. Yakni tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani jalan thariqah dan haqiqah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani bawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman dan khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Badani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menggahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil thariqah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala orang yang fakir dan miskin hingga habis, tidak lagi tertinggal dalam tangannya. Dan sedang daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca doa Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma askur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wadi itu. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengangkatkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman kepada segala muridnya, sugianya kamu membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambah zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Arti qanaah itu yaitu ridho dengan diberi sedikit qanaah. Dan sedangkan daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada qomahnya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada umatnya. Dan setengah dari karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani yang dikhabarkan oleh Syekhuna wa Ustazuna wa wasilatuna ila Allah Ta'ala al-Arif Billah Tuan Habib Muhammad Aqib
bin Haji Hasanuddin dalam negeri Palembang adalah al-faqir menanggung hutang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada hutang al-faqir itu, dan al-faqir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu al-faqir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan hutangnya itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari al-faqir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Sayyid Muhammad SAW itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada hutangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hutangku itu berkat karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad SAW. Dan lagi sedang daripada karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad SAW itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad SAW jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarrah. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tiqad kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahadat adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad SAW itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba' tanggal 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah barang saya melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad SAW pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersolawat sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad SAW. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Wallahu a'lam.